Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada video ini saya akan membahas mengenai prosedur penyelesaian siklus akuntansi, yaitu penyusunan laporan keuangan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyusun jurnal penyesuaian atau adjustment entry. Yang kedua, posting jurnal penyesuaian ke dalam worksheet atau kertas kerja atau kita sering sebut neraca lajur. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari rekonsiliasi bank. Yang berikutnya adalah laporan perhitungan laba rugi atau income statement. Yang berikutnya menyusun laporan posisi keuangan atau financial position statement position. Yang kelima adalah laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya menyusun laporan arus kas atau cash flow. Dan yang terakhir adalah membuat jurnal penutup atau closing entry. Tetapi pada kesempatan sesi 1 ini atau part 1 saya hanya akan membahas mengenai bagaimana menyusun jurnal penyesuaian atau adjustment entry. Untuk menyusun jurnal penyesuaian, langkah yang harus Anda ambil adalah pertama, pahami informasi perusahaan. Seperti contoh ini, informasi ke perusahaan bahwa perusahaan ini setiap akhir bulan dan akhir tahun disusun laporan keuangan. Dan setiap akhir bulan disusun rekonsiliasi bank. Nah, itu hal yang perlu dipahami. Yang berikutnya, ada informasi-informasi lain yang harus Anda pahami juga. Di sini. Untuk piutang. Atas piutang, ini perusahaan membuat atau mengantisipasi dengan membuat penyisihan, yaitu sebesar 0,4% dari penjualan. Ingat, dari penjualan ya. Kemudian yang berikutnya, mengenai aset tetap. Aset tetap perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan ini ada beberapa macam aset. Untuk building ini disusutkannya selama 20 tahun. Sedangkan untuk equipment ini 8 tahun. Kemudian untuk aset-aset yang lainnya juga akan disesuaikan penyusutannya. Ya. Contoh ada di sini transaksi pembelian pembayaran kendaraan. Dia disisutkan juga selama 8 tahun. Jadi Anda harus memahami itu semua. Baik, kita mulai yang pertama. Itu informasi yang harus dipahami oleh Anda. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama, penyusutan aktiva tetap. Di sini building, equipment, dan automobile ini sesuai dengan kebijakan perusahaan. Maka Anda harus memiliki data mengenai aset tetap tersebut. Tadi building, kita lihat saldo building di dalam neraca saldo. Building jumlahnya sebesar 2.532.000.000. Tadi tidak ada nilai residu katanya ya. Kemudian umur ekonomisnya 20 tahun. Maka kita bagi ke dalam 20 tahun. Dan dari 20 tahun ini kita bagi lagi menjadi dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena tadi di dalam informasinya setiap bulan dibuat laporan keuangan. Itu untuk building. Kemudian untuk equipment.
equipment harga perolehannya adalah 1.048.800.000. Tadi umur ekonomisnya 8 tahun, dibagi juga 12 bulan. Kemudian untuk automobil 425.040.000 dibagi 8 tahun dibagi 12 juga. Maka kita akan memperoleh penyusutan per bulannya, nilai penyusutan per bulannya. Baik, kita mulai bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya. Karena tadi ketika kita menyusun, udah menghitung menghitung biayanya, maka kita akan masukkan datanya Desember 31 131. Nah, di sini apa saja yang harus dikredit dan apa yang harus didebit. Karena ini merupakan beban, maka kita akan jurnal adalah depreciation expense. Kemudian depreciation expense ini untuk apa saja? Yang pertama tadi accumulated, saya singkat aja ya, accumulated depreciation. Building. Kemudian ini equipment. Dan yang terakhir automobile. Nah, jumlahnya masing-masing hasil perhitungan kita tadi 10.550.000, kemudian 10.925.000 dan 4.427.500. Sekarang kita hitung jumlahnya. Jumlahnya adalah 25.902.500. Nah, ini untuk penyusutan. Kemudian untuk yang nomor 2 di soal itu adalah, kita cek dulu, taksiran piutang. Di sini nggak ada datanya. Tadi taksiran piutang dari saldo penjualan 0,4%. Kita lihat saldo penjualan di neraca saldo. Penjualan sales 2.782.697.500 dikali 0,4%. Dikali 0,4%, maka kita akan bisa menghitung jumlahnya adalah sebesar 11 juta 130.790. Nah, yang jadi masalah apa yang didebitnya dan apa yang dikreditnya.
Sebagaimana kita ketahui, ketika perusahaan menetapkan jumlah kerugian piutang, maka itu adalah kerugian. Maka kita lihat di dalam jurnalnya atau di dalam akunnya, kerugian piutang itu adalah double debt expense. Expense. Nah, dan yang dikreditnya karena kita menggunakan metode tidak langsung, maka di sini allowance. Nah, itu ya. Itu untuk penyisihan kerugian piutang. Kemudian yang ketiga adalah tentang, kita lihat yang ketiga itu mengenai stock opnam. Nah, kita lihat di sini yang tersisa sebesar 19.875.150. Kita lihat data yang kita miliki. OPIS. Kita memiliki OPIS sebesar 31.345.500, sedangkan yang tersisa tadi hanya sebesar 19.875.150. Maka selisihnya ini merupakan beban. Maka jurnalnya kita buat di sini office supply expense to office supply. Berapa jumlahnya? Ya, kita selisihkan antara yang di neraca saldo dengan yang tersisa, dan selisihnya adalah 11.470.350 rupiah. Nah, untuk yang lainnya itu silahkan Anda buat, dan yang paling urgent adalah untuk paid in dan paid out. Nah, saya yang paid in aja ya, yang paid in dan paid out. Yang lain-lainnya mudah. Paid in, perhatikan di sini. Karena paid in dan paid out sesuai dengan faktur pajak, maka keduanya bisa ditutup, saling tutup. Nah, paid in posisinya itu ada di debit. Maka untuk itu kita akan kekreditkan di sini, dan sebaliknya paid out akan kita debitkan. Kita lihat paid out-nya jumlahnya sebesar 22.447.500. Dan paid out-nya paid in-nya adalah 17.750.000. Nah, di sini ada perbedaan, lebih besaran paid out ketimbang paid in. Maka selisihnya Anda masukkan, kalau selisihnya ada di kredit, maka Anda masukkan di sini adalah VAT payable. VAT payable. Nah, sebesar selisihnya yaitu 4.697.500. Tuh, yang harus dipahami oleh Anda. Jadi untuk paid in dan paid out, Anda tinggal berubah posisinya, yang asalnya debit ke kredit dan asalnya kredit ke debit. Kemudian selisihnya bisa ada di paid payable ataupun ada di paid receivable, tergantung besarannya ya. Oke. Kemudian
Yang biasanya lebih parah lagi adalah rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank nih yang nomor 9. Nah, rekonsiliasi bank. Katanya hasil laporan dari bank itu menunjukkan saldo bank itu cash in bank itu 468 juta 464.050 rupiah. Sedangkan di saldo kas perusahaan, catatan perusahaan itu kasnya 474.178.800 dan ini ada perbedaan. Dan perbedaan ini karena satu adanya bank service charge sebesar 176.450, kemudian potongan PPh 432.650 dan pendapatan bunga 3.544.500 serta adanya cek yang tidak ada dananya. Sehingga ini akan menimbulkan piutang kembali. Jadi jurnalnya kita akan buat piutangnya dikembalikan ya. Piutangnya dikembalikan. Rekonsiliasi bank. Piutang kembalikan account receivable. Kemudian bank service charge. Kemudian income tax article. Kemudian interest income dan cash in bank. Ini bisa terjadi sebaliknya ya. Kalau misalkan piutangnya atau pendapatan bunganya lebih besar, mungkin cash in banknya di debit. Tapi kalau pendapatan bunganya lebih sedikit, maka cash in banknya di kredit. Itu sangat situasional. Nah, ini yang saya berikan. Soalnya ini agak berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain-lainnya nggak ada masalah dan saya yakin Anda akan bisa. Maka dari itu untuk sesi 3 part 1 saya cukupkan untuk sampai di sini, dan langkah berikutnya Anda silahkan buatkan recapitulationnya, dan selanjutnya Anda silahkan posting ke dalam neraca lajur atau worksheetnya sesuai dengan akun masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.